Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marika Muhammad dengan NIM 114220095 dari Klub 12 Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tutorial acara 4 Sistem Informasi Lingkungan tentang artian, arahan, fungsi, kawasan atau scoring. Oke, yang pertama kita buka aplikasi ArcGIS. Setelah seperti ini kita pilih My Template, Blank Maps, lalu klik OK. Lalu kita klik kanan pada Layers, terus Properties. Masukkan saja koordinat sistem, lalu masukkan koordinat sesuai dengan acara 1. Oke, lalu klik kanan lagi pada Layers, kita add data, lalu kita masukkan data pada acara 1. Batas administrasi kita add aja. Lalu setelah seperti ini kita klik kanan pada layar batas administrasi ini, klik kanan, terus pilih data, lalu kita ekspor data, lalu outputnya kita ganti jadi timeline. Jadi kita pilih file penyimpanannya. Oke, ini kita ganti jadi, kita pilih dulu TL 04. Oke, kita ganti namanya jadi timeline. Setelah itu ini save file, lalu kita oke kan aja, kita save, kita oke kan. Yes. Oke, setelah itu kita unchecklist batas administrasinya, lalu kita pilih select element itu ada di sini di drawing, toolbar drawing, lalu kita drag aja semua batas administrasi ini. Kita drag aja. Kita editor dulu, start editing dulu. Setelah di start editing kita drag aja. Nah, setelah seperti ini kita bisa klik pada editor, terus kita merge. Fungsi untuk kita okekan aja, fungsi untuk menggabungkan semuanya. Nah, setelah itu kita stop editing. Oke, setelah stop editing kita klik kanan pada timeline, kita cari data, ekspor data, lalu kita masukkan outputnya itu data curah hujan. Ini kita ganti curah hujan, kita save aja. Oke, setelah itu kita checklist timelinenya, lalu kita klik kanan pada curah hujan, kita klik data lagi, ekspor data, lalu untuk namanya kita ganti jadi peta jenis tanah. Oke, setelah itu kita okekan saja. Nah, setelah dapat 3 ini, lalu kita checklist terlebih dahulu pada gambarnya. Nah, setelah itu kita cari edit fitur, terus start editing, lalu kita bisa membuat cut polygon. Kita klik dulu polygonnya, kita bisa cari cut polygon tool, lalu kita bikin 5 garis, yang mana pada gambar kita bikin horizontal. Pada gambar kita bikin horizontal, 5 garis horizontal. Nah, jika sudah, kita cari editor, baru stop editing, save. Kita lakukan lagi pada peta jenis tanah. Kita checklistkan peta jenis tanah, klik kanan pada layers, edit fitur, start editing, lalu kita cari cut polygon tool lagi. Kita klik dulu polygonnya, baru kita cut polygon, terus kita bikin vertikal. Nah, jika sudah, kita stop editing lagi. Kita lakukan hal yang sama seperti 2 tadi dengan curah hujan. Yang mana pada peta curah hujan ini, klik kanan pada layersnya, kita edit fitur, start editing, klik polygonnya, baru cut polygon tools, kita bikin pada bentuk diagonal.
Nah, jika sudah seperti ini kita stop editing. Nah, jika sudah maka kita klik kanan pada curah hujan, cari open attribute table, terus table option di sini, terus pilih add field. Kita buat namanya jadi keterangan JH. Untuk tipenya kita ganti jadi teks, oke kan saja. Lalu kita bikin lagi add field terus namanya ganti jadi score JH. Tipenya kita ganti jadi short integer, lalu kita oke kan saja. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa isi keterangan dari curah hujan ini dengan cara klik kanan pada layar curah hujannya, edit fitur, start editing. Kita isi sesuai dengan tabel klasifikasi, yang mana curah hujan ini pada keterangannya berisi sangat rendah. Yang pertama ada sangat rendah, lalu rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Untuk skor CA-nya itu 10, 20, 30, 40, 50. Oke, jika sudah seperti ini kita closekan aja. Lalu kita stop editing. Setelah itu kita bisa lakukan lagi pada jenis tanah, dimana curah hujan kita checklist saja. Habis itu jenis tanah kita checklist, kita lakukan hal sama, open attribute table, klik kanan, lalu table option, pilih add field, buat namanya keterangan JT. Untuk tipenya itu teks, kita okekan aja. Lalu table option lagi, add field, buat skor JT, tipenya short integer, lalu okekan aja. Setelah seperti ini kita klik kanan pada layar jenis tanah, edit fitur, start editing. Lalu kita isi aja sesuai dengan tabel, dimana pertama ada tidak buka, kurang buka dulu, lalu buka, lalu sini agak buka, dan terakhir sangat buka. Untuk skor dari jenis tanah itu ada 15, 30, 45, 60, dan 75. Setelah seperti ini kita closekan aja, klik editor, stop editing, save. Jika sudah, kita balik ke Kemlen, lakukan hal yang sama, klik kanan, open attribute table, cari table option, terus add field, terus keterangan Kemlen. Tipenya kita ganti teks, oke kan saja. Klik lagi, klik kiri table option, add field, score Kemlen. Tipenya short, lalu kita oke kan saja. Untuk keterangannya, isi keterangan dan skornya kita klik kanan Kemlen, edit fitur, start editing. Lalu keterangannya ada datar, landai, miring atau agak curam, dan sangat curam. Lalu untuk skor Kemlennya itu ada 20, 40, 60, 80, dan 100. Lalu kita close saja, kita klik editor, stop editing, kita simpan. Jika sudah seperti ini, kita lanjutkan ke seperti ini, kita klik ketiga-tiganya, kemudian curah hujan, dan juga peta jenis tanah. Tujuannya kita mau mengoverlaykan ketiganya itu dengan cara klik pada geoprocessing, lalu klik union. Setelah itu info fiturnya kita masukkan ketiga tadi, jenis tanah, curah hujan, dan juga kemudian untuk outputnya kita beri nama arahan fungsi kawasan. Sudah seperti ini kita okekan saja. Kita tunggu. Nah, jika sudah, kita checklist jenis tanah, curah hujan, dan Kemlen. Lalu kita klik kanan pada arahan fungsi kawasan. Kita pilih open attribute table, lalu table option, kita add field. Jadi kita bikin namanya jadi skor total. Untuk tipenya itu long integer. Jadi kita okekan saja. Lalu setelah itu kita
klik add field lagi, klik add, option lalu add field, lalu ganti kasih namanya menjadi arahan fungsi kawasan. Untuk teksnya tipe kita ganti teks, ini 100, kita okekan saja. Nah jika sudah, kita klik pada tabel kolom skor total, klik kanan lalu pilih field kalkulator. Sini kita masukkan aja skor jenis standar tadi, klik 2 kali, tambah skor gambling, tambah skor curah hujan, kita okekan aja pada hasil seperti ini. Jika sudah, kita klik kiri pada arahan fungsi kawasan ini, lalu kita pilih select by attribute. Nah di sini kita bikin sesuai yang pada tabel dengan rumusnya, yaitu kita pilih skor total. Nah kita masukkan rumusnya. Yang pertama itu ada skor total lebih dari sama dengan 181, terus n. Di sini dibikin abis n itu bikin skor total lagi. Oke, setelah itu kita apply. Setelah kita apply, kita klik kanan pada arahan fungsi lahan, kita fill kalkulator, lalu kita bikin namanya menjadi kawasan fungsi lindung, tanda petik 2, lalu kita okekan saja. Lalu dapat kawasan fungsi lindung di sini. Terus selanjutnya kita klik lagi, kita bikin yang sama dengan rumus yang berbeda, yaitu 136 dan kurang dari 180. Kita apply kan saja. Lalu kita klik kanan pada arahan fungsi lahan, fill kalkulator. Sini namanya kita ganti jadi kawasan fungsi penyangga, kita okekan saja. Lalu kita lakukan hal yang sama lagi dengan skor yang berbeda, yaitu 9, di sini lebih dari 91 dan kurang dari 135. Kita okekan saja, apply aja. Lalu kita klik kanan pada arahan fungsi lahan, kita fill kalkulator, kita ganti namanya menjadi kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan, kita okekan saja. Dan terakhir ini pada yang di bawah 90, berada di bawah 90, kecil dari 90, kita apply. Lalu kita klik kanan pada fungsi lahan, kita klik field kalkulator, lalu di sini kita tambah dan permukiman, kita okekan saja. Oke, juga sudah, kita close saja. Lalu kita klik kanan pada arahan fungsi lahan ini. Sebelumnya kalau ada biru-biru seperti ini, kita blok aja, lalu kita klik kanan pada attribute, lalu kita pilih clear selection. Nah jika sudah, kita stop editing. Ya, lalu kita klik kanan pada layers arahan fungsi lahan, kita pilih properties, lalu simbologi, kita pilih kategori. Nah di sini kita masukkan value fieldnya arahan fungsi lahan, lalu kita add all value, lalu kita masukkan aja. Lalu kita masukkan aja di sini. Ini kita ganti arahan fungsi lahan, lalu kita add value. Setelah itu kita klik 2 kali, lalu outline colornya kita pilih no color, kita okekan saja. Bikin seperti itu semua pada semua warnanya. Lalu outline color. Jika sudah, kita pilih warna yang berbeda, di warna yang kelihatan kontras. Saya pilih pakai warna ini aja, lalu kita apply. Kita oke. Jadi jika sudah seperti ini, kita jika sudah,
Oke, di sini tadi saya ada kelupaan. Di sini belum dimasukin. Nah, kita apply aja. Oke, jika sudah kita klik layout value. Jika sudah seperti ini tampilannya, kita atur aja posisinya. Skalanya kita sesuaikan juga. Kita pakai skala 1:100. Coba dulu. Oke, flat, pas. Lalu kita atur saja di sini. Nah, kita bikin ruler biar lebih rapi. Itu saya yang diminta sama Bang Akbar, Bang Akbar. Lalu setelah itu kita seperti ini. Lalu kita bisa kasih ruler lagi di sini biar buat legendanya. Kita atur saja. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik kiri insert. Maaf, maksud saya cari di sini rectangle, kita klik, kita pilih rectangle, lalu kita bikin di sini kotakan buat bikin legenda. Oke, jika sudah seperti ini, kita klik kanan, lalu kita klik kanan, lalu klik properties. Lalu di sini colornya kita buat no color, outline-nya kita buat warna hitam. Kita apply, oke. Setelah itu kita klik insert, legend, kita pilih arahan fungsi lahannya, lalu legend title kita ganti legenda, fontnya jadi Times New Roman. Oke, kita next saja, next. Oke, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya sudah jadi seperti ini, kita dapat menyesuaikan dengan layoutnya saja. Kita sesuaikan dengan layoutnya, lalu kita klik kanan pada legenda ini, convert to graphic. Kita bisa klik ungroup. Nah, lalu kita bisa ngapus area yang enggak penting di sini. Seperti ini. Ini tidak. Kita start editing dulu. Lalu kita maaf. Lalu setelah itu kita hapus saja yang tidak digunakan. Nah, setelah itu kita sesuaikan aja ke legendanya gini. Lalu setelah seperti ini, kita klik satu, kita bisa mengubah ungroup, kita bisa mengubah fontnya jadi Times New Roman. Oke, kita lakukan aja langsung play. Oke, sudah semuanya jadi Times New Roman. Nah, kita dapat membuat sumber di sini dengan cara klik insert lalu text. Lalu kita bisa bikin sumber pedoman penyusunan pola RLKT 1986 tutup kurung. Kita bikin buka kurung aja. Lalu di sini kita bisa ngedit dengan klik kanan, klik properties, lalu di sini kita tambahin kurungnya, lalu kita ganti aja fontnya jadi Times New Roman. Kita oke, apply, oke. Nah, jadi seperti ini. Jadi seperti inilah acara. Setelah itu rulersnya kita hilang-hilangin aja dengan klik, lalu kita geser ke kiri atau kanan sedikit. Oke, sudah seperti ini. Seperti inilah kurang lebih acara keempat tentang latihan arahan fungsi kawasan atau scoring. Lalu kita bisa save datanya aja sesuai yang kita mau. Oke, setelah itu seperti inilah. Sekian, terima kasih, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.